Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti adik-adik semua luar biasa. Hari ini Kak Tiur ditemani oleh Kak Anya dan juga Bang Darwin yang akan menemani kita memuji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sehingga kami masih diberi kesempatan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita semua karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Yuk kita mau katakan, kita nyanyikan satu lagu pujian, Yesus disalibkan karena cintanya. Yuk Kak. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menaikkan satu lagu pujian, kita katakan lingkupiku dengan sayapmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau kami tenang Tuhan dimanapun kami berada, karena Tuhan Yesus nantiasa ada di samping kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu kami yang akan bawakan firman. Berkati hati kami juga Tuhan, supaya kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Pastinya luar biasa dong ya. Kali ini Kak Evan akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Kasihan Tulus versus Bulus. Nah adik-adik, Kak Evan mau nanya dulu nih. Adik-adik ada yang tahu tidak perbedaannya kata tulus dengan bulus? Seperti yang ada di judul tadi. Ayo, ada yang tahu nggak adik-adik bedanya apa? Tulus dengan bulus ini. Nah, supaya kita lebih mudah untuk memahaminya apa sih perbedaannya tulus dan bulus ini, Kak Evan mau bawain satu cerita yang ada di Alkitab.
Yuk adik-adik, Alkitabnya disiapkan, lalu kita buka sama-sama ayatnya di Kisah Para Rasul, pasalnya ke-16, ayat 13 sampai 18. Nanti cerita lengkapnya adik-adik bisa baca di rumah ya. Evan akan ceritakan dulu secara singkat. Nah, di situ ceritakan, pada suatu ketika, Paulus dan kawan-kawannya sedang melakukan perjalanan misi ke kota Filipi. Nah, di kota Filipi ini tidak terdapat sinagoga. Apa itu sinagoga? Sinagoga itu adalah tempat untuk berdoa. Nah, karena di sana itu tidak ada sinagoga, maka orang-orang di Filipi kalau berdoa, mereka akan berdoa di tepi sungai. Nah, pada saat itu Paulus dan kawan-kawannya pun pergi ke tepi sungai. Di sana mereka bertemu dengan beberapa orang, dan salah satunya ada seorang perempuan. Perempuan ini berasal dari kalangan yang berada. Dan kalau adik-adik baca ceritanya sampai selesai, perempuan inilah yang nantinya akan menjadi alat untuk memenangkan orang-orang yang ada di kota Filipi ini. Perempuan ini adalah seorang penjual kain ungu. Kain ungu itu adalah kain yang dibuat dengan cara dicelupkan ke semacam tetesan kerang. Dan untuk membuat kain ini diperlukan biaya yang sangat mahal. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak siapa sih nama perempuan ini? Coba dicari di Alkitabnya di ayat yang tadi. Ya, nama perempuan ini adalah Lydia. Nah, Lydia ini adalah contoh orang yang memiliki kasih yang tulus. Apa buktinya? Buktinya ketika dia melihat Paulus dan kawan-kawannya datang ke tepi sungai, dia secara spontan langsung menawarkan tempat tinggal untuk mereka. Nah, setelah bertemu dengan Lydia, Paulus dan kawan-kawannya pun melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan mereka bertemu dengan seorang perempuan tenung. Perempuan ini berasal dari kalangan bawah. Tapi dia ini memiliki kemampuan, yaitu dia mampu meramal tentang masa depan seseorang. Nah, karena itu dia pun akhirnya dirawat oleh orang-orang di sana. Cuma sayangnya nih, ternyata orang-orang di sana itu merawatnya bukan karena memang mau nolong, tapi karena ada maksud tertentu. Dia ingin memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan tenung ini untuk meraih keuntungan untuk mereka sendiri. Melihat hal itu, Paulus pun akhirnya menyembuhkan si perempuan tenung ini. Dan akhirnya perempuan ini pun tidak bisa meramal lagi. Nah, karena itu marahlah orang-orang yang merawat si perempuan tenung tadi, dan akhirnya Paulus dan kawan-kawannya pun ditangkap. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa orang-orang ini menolong si perempuan tenung ini bukan dengan kasih yang tulus, melainkan dengan kasih yang bulus. Nah, mereka hanya mengincar keuntungan saja bagi mereka, bukan untuk murni menolong si perempuan tenung ini. Nah, dari kisah tentang Lydia dan orang yang merawat perempuan tenung tadi, kita udah bisa melihat dengan jelas ya adik-adik, perbedaannya mana kasih yang tulus dan kasih yang bulus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kasih yang tulus. Jadi, jika nanti orang tua, saudara, atau teman kita membutuhkan pertolongan kita harus menolongnya dengan tulus. Jangan mengharapkan sesuatu setelah kita menolong mereka. Oke adik-adik? Nah, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 9. Yuk dibuka Alkitabnya. Kevin akan bantu bacakan satu kali, nanti adik-adik hafalkan di rumah. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan berkati agar firman yang Kau sampaikan dan menjadi rema dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami untuk menjadi orang yang dapat memiliki kasih yang tulus, bukan bulus. Terima kasih ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.